Jauh di dalam otak kita, terdapat sekelompok struktur yang dikenal sebagai ganglia basal. Ganglia basal ini terdiri dari beberapa bagian, termasuk nukleus caudatus, putamen, dan globus pallidus. Meskipun kecil, mereka memiliki dampak besar pada fungsi otak kita. Struktur ini, yang sering terlupakan, memainkan peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari, dari gerakan yang paling sederhana hingga proses emosional yang kompleks. Ganglia basal memengaruhi gerakan, emosi, dan kebiasaan kita. Mereka bekerja di belakang layar, memastikan bahwa kita dapat bergerak dengan lancar dan merespons lingkungan kita dengan tepat. Bayangkan ganglia basal seperti transmisi otomatis di otak, yang dengan mulus berpindah antara pikiran dan tindakan seringkali tanpa kita sadari. Mereka membantu kita melakukan tugas sehari-hari tanpa harus memikirkannya secara sadar. Namun, sistem yang luar biasa ini dapat menjadi tidak teratur yang menyebabkan berbagai tantangan, termasuk gangguan kecemasan. Ketika ganglia basal tidak berfungsi dengan baik, kita mungkin mengalami kesulitan dalam mengendalikan gerakan dan emosi kita. Ganglia basal secara rumit terlibat dalam mengatur tingkat kecemasan. Mereka berperan dalam mengendalikan respons kita terhadap situasi yang menegangkan dan membantu kita tetap tenang. Ketika berfungsi optimal, mereka membantu kita merespons stres dengan cara yang terukur dan tepat. Ini memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan tanpa merasa kewalahan. Namun, ketika ganglia basal menjadi terlalu aktif, seperti yang sering terjadi pada gangguan kecemasan, sistem alarm otak menjadi terlalu aktif. Ini dapat menyebabkan kita merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Bayangkan detektor asap yang terus-menerus berbunyi, meskipun tidak ada kebakaran. Ini adalah analogi yang baik untuk menggambarkan bagaimana ganglia basal yang terlalu aktif dapat memicu kecemasan yang berlebihan. Ini mirip dengan apa yang terjadi di otak ketika ganglia basal terjebak dalam keadaan hiperaktif. Otak kita terus-menerus waspada, mencari ancaman yang mungkin tidak ada. Aktivitas berlebih di ganglia basal dapat bermanifestasi dalam berbagai cara, mulai dari kekhawatiran dan ketakutan yang terus-menerus hingga serangan panik. Ini dapat sangat mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang. Individu dengan ganglia basal yang terlalu aktif mungkin merasa terjebak dalam siklus pikiran negatif, tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman kecemasan. Mereka mungkin merasa seperti tidak ada jalan keluar dari perasaan cemas yang terus-menerus. Memahami hubungan penting antara ganglia basal dan kecemasan ini sangat penting untuk menemukan pengobatan yang efektif dan mendapatkan kembali kendali atas hidup seseorang. Dengan pengetahuan ini, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih baik untuk mengelola kecemasan dan meningkatkan kualitas hidup. Ketika kecemasan muncul, itu bukan hanya perasaan sekilas, itu adalah respons fisiologis yang berakar di otak. Aktivitas berlebih di ganglia basal dapat bermanifestasi dalam serangkaian gejala fisik, emosional, dan kognitif, mengubah kehidupan sehari-hari menjadi perjuangan berat. Salah satu ciri ganglia basal yang terlalu aktif adalah kekhawatiran yang berlebihan. Individu mungkin merasa tertelan oleh skenario terburuk, tidak dapat menenangkan pikiran cemas mereka yang tak henti-hentinya. Gejala fisik kecemasan bisa sama melemahkannya. Jantung berdebar kencang, sesak napas, pusing, dan ketegangan otot adalah keluhan umum. Beberapa individu bahkan mengalami gangguan pencernaan, seperti mual atau diare, saat tubuh mereka bereaksi terhadap ancaman yang dirasakan. Keadaan hiperaktif yang konstan berdampak buruk pada tubuh, membuat individu merasa lelah dan terkuras. Secara kognitif, kecemasan dapat mengganggu fokus, konsentrasi, dan pengambilan keputusan. Ketidakmampuan untuk berpikir jernih hanya memperburuk siklus kecemasan, sehingga sulit untuk menemukan solusi atau mengatasi tantangan sehari-hari. Dalam kasus yang parah, individu dapat menarik diri dari situasi sosial, menghindari tanggung jawab, atau bahkan mengembangkan fobia sebagai cara untuk mengelola kecemasan mereka yang luar biasa. Gary, seorang insinyur perangkat lunak yang sukses di usia akhir 30-an, selalu menjadi orang yang berprestasi tinggi. Sejak masa sekolah, dia selalu berada di puncak kelasnya, memenangkan berbagai penghargaan akademis dan ekstrakurikuler. Didorong, ambisius, dan cerdas, dia unggul dalam karir dan kehidupan pribadinya. Rekan-rekannya mengagumi dedikasi dan ketekunannya, sementara keluarganya bangga dengan pencapaiannya. Namun, di balik kesuksesannya, Gary menyimpan rahasia dia diganggu oleh kecemasan yang tak henti-hentinya.
Setiap hari adalah perjuangan untuk menutupi ketakutan yang terus-menerus menghantuinya. Sejak kecil, Gary telah bergulat dengan arus bawah kekhawatiran dan ketakutan. Dia sering merasa cemas tanpa alasan yang jelas, dan ini membuatnya sulit untuk menikmati masa kanak-kanaknya. Sebagai seorang anak, dia diganggu oleh kecemasan perpisahan, takut berpisah dari orang tuanya. Setiap kali mereka pergi, dia merasa seolah-olah dunia akan runtuh. Seiring bertambahnya usia, kecemasannya berubah dan meningkat, menyusup ke setiap aspek kehidupannya. Dari sekolah hingga pekerjaan, kecemasan selalu ada di sana, mengintai di balik setiap sudut. Kecemasan Gary bermanifestasi dalam serangan panik yang melemahkan, seringkali dipicu oleh peristiwa yang tampaknya tidak berbahaya. Sebuah komentar kecil atau perubahan rencana bisa memicu serangan yang membuatnya merasa tak berdaya. Jantungnya akan berdebar kencang, dadanya akan sesak, dan dia akan merasakan rasa takut yang luar biasa, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Sensasi ini begitu nyata sehingga dia seringkali merasa seperti sedang menghadapi ancaman yang nyata. Sensasi fisiknya begitu kuat sehingga Gary takut dia mengalami serangan jantung. Dia seringkali berakhir di ruang gawat darurat, hanya untuk diberitahu bahwa semuanya baik-baik saja secara fisik. Dia menjadi tertelan oleh kecemasannya, terus-menerus gelisah mengantisipasi serangan panik berikutnya. Setiap hari adalah perjuangan untuk tetap tenang dan fokus. Kehidupan sosial Gary yang dulu berkembang menyusut saat dia menghindari situasi yang memicu kecemasannya. Dia mulai menarik diri dari teman-teman dan keluarga, merasa lebih aman dalam isolasi. Dia menolak undangan ke pesta, melewatkan pertemuan keluarga, dan bahkan takut pergi bekerja. Setiap interaksi sosial menjadi sumber potensial kecemasan, dan dia merasa lebih aman dengan menghindarinya. Ketakutan akan serangan panik di depan umum membuatnya merasa terjebak dan terisolasi. Dia mulai menghindari tempat-tempat ramai dan situasi yang tidak dapat dia kendalikan. Keputusasaan muncul saat Gary menyadari bahwa kecemasannya mengendalikan hidupnya, mencegahnya mengalami kegembiraan, koneksi, dan kepuasan. Dia merasa terjebak dalam lingkaran setan kecemasan yang tak berujung, dan setiap hari adalah perjuangan untuk menemukan harapan dan kebahagiaan. Kecemasan Gary bukan hanya pengalaman emosional, itu bermanifestasi dalam berbagai gejala fisik yang mengganggu dia siang dan malam. Setiap hari, dia merasa seperti tubuhnya sedang berperang melawan dirinya sendiri, dengan setiap gejala baru yang muncul menambah beban yang sudah berat. Tidurnya terganggu oleh pikiran yang berpacu dan mimpi buruk, membuatnya merasa lelah dan terkuras setiap pagi. Bahkan, ketika dia berhasil tidur, kualitas tidurnya sangat buruk, membuatnya merasa seolah-olah dia tidak pernah benar-benar beristirahat. Dia menderita ketegangan otot kronis, terutama di leher, bahu, dan punggungnya. Sebuah bukti dari keadaan hiperwaspada yang terus-menerus dialami tubuhnya. Ketegangan ini seringkali menyebabkan rasa sakit yang tajam dan kaku, membuatnya sulit untuk bergerak dengan bebas. Sakit kepala, yang dulunya hanya gangguan sesekali, menjadi kejadian biasa, berdenyut di belakang matanya dan memperkuat rasa kewalahannya. Setiap denyutan adalah pengingat konstan dari kecemasan yang tidak pernah hilang. Masalah pencernaan menambah kesengsaraan Gary. Setiap kali dia makan, dia merasa seperti perutnya sedang berperang, dengan kram dan rasa tidak nyaman yang terus-menerus. Dia sering mengalami mulas, gangguan pencernaan, dan mual. Perutnya bergejolak selaras dengan pikiran cemasnya. Setiap kali dia merasa cemas, perutnya merespons dengan gejala yang menyakitkan. Tindakan makan yang dulu menyenangkan menjadi sumber stres karena dia khawatir akan memicu gelombang ketidaknyamanan fisik lainnya. Setiap gigitan makanan terasa seperti taruhan, tidak tahu apakah itu akan memperburuk gejalanya. Kesehatan Gary yang dulu kuat memburuk karena tubuhnya menanggung beban kecemasannya yang tak henti-hentinya. Dia merasa lelah sepanjang waktu, seolah-olah energinya telah terkuras oleh kecemasan yang terus-menerus. Gejala fisik kecemasan Gary tidak hanya tidak nyaman, tetapi juga memicu ketakutannya. Setiap gejala baru membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang serius salah dengan kesehatannya. Dia menjadi yakin bahwa ada sesuatu yang salah dengannya, yang semakin memperburuk kecemasannya. Pikiran ini menjadi lingkaran setan, di mana kecemasan memicu gejala fisik yang pada gilirannya memperburuk kecemasannya. Semakin dia fokus pada sensasi fisiknya, semakin intens mereka menciptakan lingkaran setan yang tampaknya mustahil untuk dipecahkan. Setiap kali dia mencoba untuk mengabaikan gejalanya,
Mereka hanya menjadi lebih kuat, menarik perhatiannya kembali. Gary merasa terjebak dalam tubuhnya sendiri, seorang tahanan dari cengkeraman kecemasan yang tak henti-hentinya. Dia merasa tidak ada jalan keluar, dan setiap hari adalah perjuangan untuk menemukan sedikit kedamaian di tengah badai yang terus-menerus.